Bisa jadi juga kan ya, sebelum itu udah ada yang nyeting ngempesin bannya Nika Ardila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel kesayangan kalian, Akpilasru. Oke guys, jadi di konten kali ini Akpilasru mau ngebahas lagi nih satu case legendaris dari Indonesia gengs. Korbannya sendiri justru dari kalangan artis dan lagi ada di puncak kejayaannya gengs, tepatnya di tahun 90-an. Ya kalau anak milenial kayak gue sih mungkin nggak tahu ya kasus ini ya, yang lahir-lahir tahun 2000-an gitu. Gue kan masih 17 tahun gue. Karena kejadian yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah kejadian yang ada di tahun 1995, dimana yang jadi korban dari tragedi ini adalah seorang wanita yang masih muda belia dan lagi ada di puncak karirnya dengan nama Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi, atau yang biasa dikenal dengan sebutan ngetopnya adalah Nike Ardila. Seperti biasa, bahas dulu sedikit profil dari Nike Ardila sendiri. Tanpa basa-basi lagi, kita akan bahas ke profilnya Nike Ardila. Meluncur! Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi, atau yang dikenal dengan sebutan Nike Ardila. Nike Ardila adalah seorang putri dari pasangan Edi Kusnadi dan juga Ibu Nining Ningsrihat, lahir pada tanggal 27 Desember 1975 di Bandung gengs. Dimana sejak kecil Nike Ardila ini udah menunjukkan talentanya yang luar biasa, mulai dari bakat menyanyinya, dimana Nike Ardila ini punya beberapa album dan bahkan album terakhirnya ini booming banget sampai ke luar negeri gengs ya, Malaysia, Singapura tuh sampai dijajar nih sama si Nike Ardila ini nih. Juga dengan bakat aktingnya, dimana Nike Ardila sampai akhir hayatnya masih membintangi beberapa judul film besar di Indonesia di era itu. Dan dari umur 5 tahun nih Nike Ardila ini udah menunjukkan bakat menyanyinya, dimana dia tuh udah ikut kontes-kontes atau ajang-ajang pencarian bakat dalam bidang menyanyi gengs. Dan katanya sih bakat menyanyi ini emang keturunan dari kakek neneknya dia yang emang salah seorang seniman keroncong. Dan di tahun 1985 Nike Ardila ini pernah jadi juara harapan 1 di lomba pencarian bakat yang diadakan oleh mungkin bisa dibilang satu-satunya stasiun televisi yang ada di tahun tersebut, yaitu TVRI geng. Siapa yang kagak kenal itu ya, stasiun TV legend itu. Dan mulai dari situ namanya Nike Ardila ini makin mencuat ke dunia hiburan tanah air gengs, dimana Nike Ardila kemudian melanjutkan karir menyanyinya dengan menelurkan album-album terbarunya. Dan Nike Ardila juga didaftarin sebagai anggota dari HAPMI, Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia gengs ya. Bahkan di usia dia yang masih menginjak sekolah dasar di kelas 5 SD, dia udah gabung di manajemen, dimana manajemennya ini adalah manajemen profesional di bawah naungan Denny Sabri, salah seorang wartawan musik senior di Indonesia saat itu. Dan di saat dia ini tergabung di manajemennya Denny Sabri tadi ya, dia juga udah mulai dapat nama panggung nih, dimana ketika si Nike Ardila ini tampil di panggung-panggung rock sebagai penyanyi pembuka ya, terutama buat artis ternama saat itu, yaitu Nicky Astria. Jadi dari nama Nicky Astria tadi yang lagi tenar banget di Indonesia di eranya tersebut, akhirnya Nike Ardila ini dikasih nama panggung Nike Astrina. Nah mulailah nama Nike Astrina ini dikenal sebagai penyanyi pembuka di panggung-panggung yang bahkan milik para penyanyi-penyanyi senior saat itu seperti Nicky Astria, Ikang Fauzi, Ita Purnamasari. Dia udah mulai cover-cover gitu lagu-lagunya dari band-band luar seperti Europe, The Final Countdown-nya gitu ya. Dan ada juga lagunya Honky Tonk Woman ya, miliknya The Rolling Stone. Udah pasti makin mencuat dong namanya Nike Astrina. Dan di tahun yang sama juga di 1986 nih, Nike Astrina udah mulai masuk dapur rekaman nih. Belum terkenal dengan nama Nike Ardila nih ya, masih Nike Astrina. Dia udah mulai ditawarin untuk ngerekam sebuah lagu sendiri dengan judul Lupa Diri. Dan lagu Lupa Dirinya si Nike Astrina tadi juga lah yang kemudian diinput ke sebuah album yang memang ditujukan untuk penyanyi-penyanyi rock pendatang baru di tahun 1987 dengan tema Bandung Rock Power. Sampai akhirnya di bulan Juli tahun 1988 Nike Astrina juga dikasih kayak semacam tanda tangan untuk ngebuat satu full album, cok, bayangin ya. Dan lu perlu tahu nih, ketika kontrak ini ditandatanganin sama dia, usianya dia ini masih
di kelas 6 SD, Cok. Dan baru lulus di bulan Julinya itu dia, baru lulus banget SD. Jadi masih sekitaran usia 12 tahun mungkin ya. Dan dia ini sempat dapat kerjasama sama JK Record saat itu, yang merupakan salah satu label musik yang punya nama juga di Indonesia gitu. Cuman karena usianya dia ini masih bocil, usia 12 tahun gitu ya, digagalin dong, dianggap masih terlalu kecil untuk diorbitin sebagai bintang. Takutnya kena star syndrome mungkin ya. Tapi ada lagi nih alasan dibalik itu juga, karena memang kebetulan di album pertamanya si Nike Astrina ini mau diorbitin sama JK Records juga. Ini yang dibawain tema lagu-lagunya kebanyakan lagu-lagu romantis. Kan kayak gimana banget gak sih anak umur 12 tahun nyanyi lagu-lagu cinta? Kalau zaman sekarang sih udah biasa ya. Zaman itu dianggap kurang pantas kalau anak umuran 12 tahun ini nyanyi-nyanyi lagu-lagu cinta. Apalagi nih di era tersebut dikenal sebagai era Orde Baru, di mana Presiden Soeharto tuh masih menjabat. Dan lu perlu tahu nih, buat lu pada orang-orang yang hidup tahun 2000-an ya, lu kagak ngalamin ada yang namanya Menteri Penerangan yang kerjaannya tiap hari lebih ketat daripada KPI yang sekarang nih ya. Jadi yang dianggap nggak senonoh, nggak pantas, nggak layak tayang itu nggak bakalan tayang. Dan akhirnya di tahun 1989 sampai 1991 mulailah dia menggarap satu album yang kemudian menjadi album yang sangat luar biasa diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu album Seberkas Sinar. Siapa yang nggak tahu kan? Dan kebetulan album Seberkas Sinar ini juga diproduseri oleh seorang musisi kondang di saat itu, yaitu Deddy Dores. Dan oleh beliau juga lah nama Nike Astrina ini diganti total menjadi Nike Ardila. Dimana nama belakang Ardilanya ini sendiri adalah merupakan nama singkatan, cowok. Ternyata lu baru tahu kan dari konten gue kan, makanya subscribe. Nike Ardila, Ardilanya itu singkatan dari Astrina dan Ratnadila, dimana Ratnadila ini nama aslinya si Nike. Di tahun 1989 juga Nike Ardila ini membintangi sebuah film dan bener-bener langsung booming, cok, filmnya. Emang karena cakep orangnya ini bagaimana dong? Film pertamanya dia ini judulnya adalah Gadis Foto Model, dimana di film tersebut juga soundtracknya diambil dari salah satu lagunya Nike Ardila ya. Dan soundtrack tersebut juga masuk ke dalam sebuah album, kayak album kompilasi gitulah ya. Nama albumnya itu OST Gadis Foto Model. Dan semenjak Nike Ardila mengeluarkan album pertamanya ini juga lah langsung melesat luar biasa namanya Nike Ardila tadi. Dan disejajarkan juga dengan Nicky Astria yang tadinya jadi artis idola, yaitu Lady Diva rocker tahun 1980-an gitu loh. Dan emang ternyata Nike Ardila dari awal ini dibentuk sama manajemennya, yaitu Denny Sabri dan Deddy Dores juga sebagai artis multitalenta. Emang karismatik banget lah orangnya. Beberapa puluh judul film box office pada masa tersebut dibintangin juga sama Nike Ardila. Sampai bahkan ya film yang lagi luar biasa laris di era tersebut yaitu Kabayan. Siapa yang kagak kenal kan ya? Mang Didi Petet sama Paramitha Rusady itu kalau udah main Kabayan luar biasa banget ya. Nike Ardila sempet-sempetnya itu jadi si Nyi Iteng, coba bayangin. Udahlah makin melesat lah namanya Nike Ardila. Udah bukan di Indonesia aja, bahkan sampai ke Malaysia, ke Singapura, dan negara-negara tetangga seperti Brunei juga sama nih. Tapi geng, saya sangat disayangkan karir cemerlangnya Nike Ardila yang bisa dibilang sangat singkat. Dalam waktu cuma 6 tahun loh gengs. Dari tahun 1988 sampai 1995. 6 tahun dia udah bisa jadi top artis di eranya. Harus semuanya terhenti saat usianya Nike Ardila ini baru menginjak usia 19 tahun bahkan ya. Lagi ada di puncak karirnya dan tragedi yang merenggut nyawanya Nike Ardila terjadi. Pada tanggal 19 Maret 1995, sebuah tragedi atau kecelakaan ini terjadi di kota Bandung. Ada sebuah mobil sedan Civic biru metalik dengan plat nomor D27AK yang diketahui oleng dan menabrak sebuah tong sampah terbuat dari cor-coran gitulah ya. Dan ketika para warga mulai ramai berdatangan ke lokasi kejadian ya, mereka baru seperti tersambar geledek ya. Karena ketika dievakuasi ini korbannya ternyata orang yang sangat mereka kenali saat itu. Nike Ardila bersama dengan manajernya yaitu Sofiatun yang ada di dalam mobil tersebut. Menurut kesaksian yang ada nih ya, kejadiannya sendiri ini berlangsung sekitaran pukul 5.45 sampai dengan 6.15 gitu. Menurut media pemberitaan yang beredar
beredar saat itu katanya di kejadian itulah Nika Ardila langsung tewas seketika di lokasi kejadian. Tapi nih ya, ini menurut para saksi mata yang ikut mengeluarkan si Nika Ardila dari mobil Honda Civic tersebut ya, mereka ini yakin betul bahwasannya Nika saat itu masih dalam keadaan hidup. Jadi kalaupun beliau meninggal, ini beliau meninggal dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Jadi bukan meninggal di lokasi, tapi ya masih simpang siur, namanya juga masih misterius kan gengs ya. Sementara untuk Sofiatun yang manajernya Nika Ardila sendiri diketahui selamat dari kejadian namun mengalami luka yang cukup berat juga. Sampai akhirnya di hari yang sama juga di 19 Maret 1995 Nika Ardila yang dinyatakan tewas dan diumumkan oleh media massa saat itu ya kalau Nika Ardila ini mengalami kecelakaan dan meninggal di lokasi kejadian. Dan sorenya langsung dikubur. Dan di media massa semuanya mengklaim bahwasannya kejadian yang merenggut nyawa dari Nika Ardila adalah kecelakaan tunggal, murni kecelakaan doang gitu. Tapi nggak sedikit juga orang-orang yang sangat yakin bahwasannya Nika Ardila ini kayak sengaja atau disetting atau jadi korban konspirasi dari pihak-pihak tertentu yang memang nggak suka sama Nika Ardila saat itu. Bahkan ya menurut pihak keluarga yang kemudian memberikan statement, mereka ini sampai kayak benar-benar merasa dibodohi saat itu. Kenapa bisa gue bilang kayak gini? Karena memang menurut pengakuan dari pihak keluarganya pun mereka merasa aneh, dimana mereka menjadi orang yang bisa dibilang taunya belakangan. Kakaknya Nika Ardila sama bapaknya Nika Ardila ini di hari yang sama ketika mendengar kabar ini bahkan dengarnya bukan dari pihak manajemen Nika Ardila, mereka dengar dari salah seorang kerabatnya mereka yang menyatakan bahwasannya ada kecelakaan, mobilnya mirip banget sama mobil Nika Ardila. Baru kemudian kakaknya Nika Ardila ini langsung mencari kabar berita tersebut ke pihak kepolisian yang ada di kota Bandung. Dan sempat juga kakaknya mendatangi TKP yang ada di Jalan RE Marta Dinata, Bandung ya. Cuman ketika kakaknya datang ini kondisi TKP-nya udah dibersihin, cok. Bayangin mobilnya Nika Ardila tuh udah diangkut. Jadi kakaknya Nika Ardila agak-agak bingung. Ini bener nggak sih adek gue terlibat kecelakaan? Kok nggak ada bekas apa-apa, kayak nggak ada terjadi apa-apa gitu. Tapi ya itu sampai mereka dapat informasinya di sore harinya, mereka baru dapat info bahwasannya Nika Ardila ini udah menjadi salah satu penghuni di kamar jenazah di sebuah rumah sakit di kota Bandung. Bahkan ya mirisnya ibunya Nika Ardila baru tahu anaknya ini meninggal setelah 3 hari kemudian gengs. Nah sekarang kita balik lagi ke Sofiatun, manajernya Nika Ardila yang kebetulan memang lagi nemenin Nika Ardila di dalam mobil Honda Civic yang terlibat kecelakaan tersebut. Sofiatun ini sendiri dibawa ke sebuah rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri. Bahkan menurut Sofiatun nih dari ceritanya dia ketika dia sadar, yang pertama kali ditanyain sama dia adalah gimana nasibnya Nika Ardila gitu. Karena Sofiatun ini tahu banget bahwasannya Nika Ardila sempat meluk dirinya dia ketika mobil Honda Civic yang dikendarai ini nabrak tong sampah yang dari beton tadi gengs ya. Benar-benar langsung dipeluk. Jadi Nika Ardila lah yang kemudian berbenturan dengan dashboard mobil. Dan kebetulan juga saat kejadian Nika Ardila memang menyetir tidak menggunakan sabuk pengaman. Akhirnya Sofiatun tuh pingsan di lokasi dan tahu-tahu sadar udah di rumah sakit gitu. Dan dia nanya orang-orang semuanya, kata dia ngasih keterangan bahwasannya Nika ini dirawat terpisah di rumah sakit yang berbeda dengan dia. Merasa khawatir tapi ya sisi lainnya tenang karena mendengar Nika Ardila ini nggak kenapa-napa. Ternyata 3 hari kemudian di tanggal 21 Maretnya dia nggak sengaja lagi saat dia mau tidur gitu, dia dengar gosipan emak-emak yang kebetulan lagi ngejenguk pasien di kamar yang sama dengan si Sofiatun ini dirawat. Yang dia dengar adalah Nika Ardila ini sudah meninggal di lokasi kejadian. Itu langsung kayak kesambar geledek dong. Ini manajer sekaligus sahabatnya Nika Ardila by the way ya gengs, si Sofiatun ini. Akhirnya Sofiatun juga memberikan keterangan bahwasannya Nika Ardila ini baru pulang dari syuting dia yang dijalani secara beruntun 2 judul film gitu loh ya. Nah lu kebayangkan ya kalau artis abis syuting 2 judul film berbeda di hari yang sama. Abis itu mereka sempet-sempetnya juga masih silaturahim ketemu sama teman-teman sama artisnya. Mampir ke sebuah diskotik itu namanya diskotik Polo yang lagi tenar banget jadi tongkrongannya para artis-artis saat itulah. Sehingga banyak juga orang yang berasumsi bahwasannya Nika Ardila saat kecelakaan ini terjadi ini dalam keadaan pengaruh alkohol. Hal ini sangat dibantah dengan keras baik dari pihak keluarga maupun dari manajernya sendiri. Dan dia tahu banget kalau Nika di diskotik Polo tuh cuma minum jus jeruk. Dan Nika mengendarai mobilnya itu juga dengan kondisi yang tidak mabuk. Tapi menurut Sofiatun memang ada keanehan juga nih dari perangainya Nika Ardila pada malam tersebut, dimana Nika Ardila sebelum nabrak itu ya sempat memberhentikan mobilnya dan nanya ke si Sofiatun. Dia ngomong gini kayak, Tun, kalau nanti aku udah nggak terkenal lagi, nggak banyak duit kayak sekarang, kamu masih mau ikut aku nggak? Dan Sofiatun saat itu bingung gitu ngeliat kok nih tiba-tiba
Nike atau Keke yang biasa disebut Keke gitu ya. Kok nih tiba-tiba dia nanya kayak gini gitu kan. Ya pasti mau lah, aku kan nggak cuma ngelihat kamu dari situ, kita kan kenal dari sebelum kamu kayak sekarang gitu loh. Si Sofiatun menjelaskan dan meyakinkan Nika Ardila bahwasannya nggak usah memusingkan hal tersebut gitu. Kalau menurut Sofiatun ya, saat kejadian tuh Nika Ardila sebenarnya sempat mau menyalip sebuah mobil berwarna merah yang kebetulan ada di depan mobilnya Nika Ardila ini, dan jalannya sangat pelan, bikin si Nika nih agak sebel gitu, kayak ini ngapain sih orang jalanan sepi kok jalannya pelan gitu. Akhirnya Nika nih berniat untuk menyalipnya dari kanan gitu kan, jadi kayak mau sempat masuk ke kanan gitu. Tiba-tiba dari arah depan ini ada sebuah mobil TAF berwarna hitam yang melaju dalam kecepatan yang cukup kencang juga, sehingga hal tersebut membuat si Nika ini panik, kaget, dan langsung refleks membanting mobilnya ini ke arah kiri. Cuman terlalu dalam bantingnya gitu kalau menurut Sofiatun, jadi bener-bener kayak langsung panik gitu, sehingga mobil si Nika Ardila, si Honda Civic tadi ya, sempat langsung berbelok sangat tajam dan nabrak sebuah tong sampah yang dicor dari semen begitu loh, sama pagar-pagarnya juga tuh ketabrak, jebret gitu loh, sehingga dari kecelakaan tersebut lukalah kepalanya Nika Ardila dan bagian area dadanya juga memar karena memang kena setir mungkin dan dashboard mobil juga. Dan Sofiatun juga ketika kejadian langsung pingsan karena memang mengalami luka benturan juga di kepala kan ya, dan dia nggak tahu gimana nasib si Nike saat itu. Tapi ya banyak juga teori-teori konspirasi di luaran sana yang bermunculan karena kemisteriusannya dan ketiba-tibaannya Nika Ardila ini mengalami kecelakaan tersebut sampai merenggut nyawanya gitu loh. Kejadian hari itu dibilang meninggal di lokasi, langsung dikubur hari itu juga. Biasanya kan kalau artis apalagi lagi tenar-tenarnya kan ya, bahkan mungkin bisa berhari-hari gitu di rumah ya, karena nungguin kerabat sana sini datang dan sebagainya kali ya. Ini bahkan pihak keluarganya yang tadi gue bilang di awal ya, ada yang sampai nggak tahu ibunya sendiri, cok, baru 3 hari kemudian baru tahu. Aneh banget kan ya? Aneh kan? Aneh lah, masa enggak? Nah, misteri dari kematian Nika Ardila ini juga yang kemudian belakangan ini lagi banyak diomongin sama warganet di Indonesia, gengs. Apa aja sih konspirasi-konspirasi yang ada di warganet Indonesia saat ini? Kita akan masuk, gengs. Meluncur! Konspirasi yang pertama yang juga bisa dibilang ini konspirasi yang paling umum diyakini oleh masyarakat di Indonesia. Kalau Nika Ardila ini memang punya satu permasalahan dengan pihak keluarga Cendana. Ya, buat lu yang tahun 80-an, 90-an udah hidup deh di eranya Pak Soeharto, lu tahu banget lah seberapa powerfulnya keluarga Cendana. Nah, katanya sih Nika Ardila ini terlibat ada cinta segitiga dengan salah satu member, gue nggak sebut siapa ya, sehingga Nika Ardila kemudian dianggap menjadi pengganggu dan ya harus dilenyapkan gitu ya. Dan dari teori ini juga lah muncul tuh legenda sebuah mobil hardtop berwarna merah yang katanya dikendarai oleh seorang pria berambut atau berpotongan cepak seperti ABRI gitulah kalau zaman tersebut mah. Katanya nih ya, ada yang sempat ngelihat di lokasi kejadian bahwasannya mobilnya Nika Ardila ini bukan karena ngindarin mobil TAF warna hitam di depannya terus jadi nabrak tong sampah gitu loh. Bukan kecelakaan tunggal, melainkan mobilnya ini dipepet dari arah sebelah kanan oleh sebuah mobil hardtop berwarna merah yang dikendarain sama seorang laki-laki yang berpotongan seperti ABRI gitu loh. Dan kebetulan juga nih ya, memang sebelumnya mobilnya Nika Ardila ini ban belakang bagian kiri ya itu kempes dan sempat digantikan dengan ban cadangan yang ada, dan kebetulan ban tersebut memang tidak cocok, jadi lebih kecil daripada 3 ban lainnya, sehingga kalau menurut orang-orang yang ngerti otomotif mah ya kagak balance itu mobilnya si Nika Ardila. Dimana kalau tiba-tiba goyang ataupun belok dengan kecepatan yang tidak normal, ini mobil ada kemungkinan bakalan sulit untuk dikendalikan. Mungkin juga ini yang menyebabkan mobilnya si Nika Ardila ini akhirnya mengalami sebuah kecelakaan dan nabrak ke tong sampah dari beton tadi. Bisa jadi juga kan ya, sebelum itu udah ada yang nyeting ngempesin bannya Nika Ardila, karena mungkin mereka tahu kalau ban cadangan dari mobilnya Nika Ardila ini gak sesuai. Who knows, gak tahu juga kan ya, namanya juga masih misteri. Oke, sekarang kita masuk ke teori konspirasi kedua, dimana konspirasi kedua juga masih melibatkan keluarga yang sama, yaitu keluarga Cendana. Kebetulan Nika Ardila memang kenal dekat dengan salah seorang cucu dari keluarga Cendana, yaitu Eno Sigit yang pernah berkarir sebagai penyanyi juga nih. Jadi mereka kenal ya gitulah, dekat, berteman, karena memang masih sebayaan juga mereka kan ya. Cuma celakanya dari pertemanan kedua gadis ini ada malapetaka
Maka dimana menurut orang-orang yang kenal langsung dengan kedua sosok ini, Nike sama si Eno Sigit ya, kebetulan Eno Sigit ini saat dekat sama si Nike ini udah berpacaran selama 6 tahun dengan pria yang berlatar belakang militer, namanya Tommy Nasution, yang udah pacaran 6 tahun nih sama Eno sebelumnya. Cuman ya karena mungkin pesonanya Nike Ardila juga yang memang luar biasa saat itu ya, akhirnya ya dekatlah si Tommy Nasution ini dengan mendiang Nike Ardila. Dan dari situlah katanya hubungan antara Nike Ardila sama Eno Sigit ini mulai merenggang nih. Cuman Eno Sigit ini merasa tercoreng namanya karena Nike Ardila nggak lama kemudian nih kayak memproklamirkan kalau dia nih lagi pacaran sama Tommy Nasution, yang which is itu adalah pacar dari Eno Sigit juga. Sampai akhirnya di satu waktu kayak nyamperin Nike Ardila yang kebetulan lagi berduaan sama Tommy Nasution, dan langsung dong si Nike Ardila langsung ditodongin mukanya pakai pistol lah. Lu gimana kagak panik gitu ya? Tapi ini lagi-lagi ini kan konspirasi ya gengs ya, teori aja gitu loh. Belum tentu juga benar kejadiannya. Gue juga nggak tahu, nggak bisa memastikan. Tapi ada narasumber yang menyampaikan cerita ini dan dilandasi oleh kejadian yang nyata katanya. Dan semenjak itu pula lah ya Nike Ardila ini kayak langsung nggak tenang hidupnya gitu loh. Denny Sabri sendiri memberikan kayak pembenaran gitu loh dari cerita ini, dimana sebelum ending hidupnya Nike Ardila, Nike tuh kayak ngomong ke Denny tuh, I have a big problem, tapi belum sempat cerita ya takdir berkehendak lain, Nike keburu meninggal dalam kejadian kecelakaan tersebut. Seminggu setelah dari kejadian Eno ini menodongkan pistol ke Nike Ardila ya, dia ini langsung pindah sekolah ke London guys. Gak lama kemudian dari dia berangkat ke London, kejadian ini terjadi. Ketika si Nike Ardila ini mengalami kecelakaan tersebut dan dinyatakan meninggal, ada beberapa wartawan yang juga mewawancarai si Eno Sigit di London gengs. Ketika wartawan menanyakan bagaimana pendapat Anda Mbak Eno, Nike Ardila terlibat kecelakaan dan meninggal di lokasi kejadian, tahu gak jawabannya Eno apa saat itu? Langsung to the point gengs, langsung dia ngomong, tapi bukan aku loh pembunuhnya. Kok nih orang bisa-bisanya langsung menyangka wartawan ini mewawancarai dia dengan niatan atau menuduh dia sebagai pembunuh dari Nike Ardila. Buat gue pribadi itu sangat-sangat mencurigakan ya justru ya. Tapi ya walam, lagi-lagi ini adalah teori-teori konspirasi atau cocokologi lah dari beberapa orang yang memang mengait-ngaitkan kematian dari Nike Ardila yang mendadak dan tiba-tiba dengan beberapa teori yang kira-kira agak relate gitulah. Tapi di luar dari itu semua tetap ya namanya kematian itu menjadi takdir dari seseorang. Pokoknya kalau emang udah takdirnya ya sudah selesai. Terlepas dari semua teori cocokologi itu semuanya sah-sah aja, boleh-boleh aja. Orang boleh beropini sebagaimanapun mereka suka, terserah. Tapi ya tolong jangan menyinggung-nyinggung orang-orang yang memang udah ya harusnya udah tenang lah Nike Ardila. Dan kita doakan sama-sama ya, mudah-mudahan Allah terima dia, karena menurut orang-orang lain juga yang kenal sama sosoknya beliau, dia adalah orang yang baik. Ya kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan Allah terima dia di sisinya yang terindah gitu ya. Gak ada yang tahu kebenarannya kecuali Allah SWT yang memang sudah menggariskan takdir untuk sang mega bintang tersebut. Oke guys, jadi segitu aja cerita yang bisa gue sampaikan kali ini. Gue mau mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe, gue ingetin gengs ya, subscribe channel ini karena kita akan banyak banget bahas konten-konten menarik di episode-episode berikutnya. Dan akhir kata dari gue, stay safe, stay healthy. See you on the next video.